Halo guys, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan topik mengenai aspek pasar dan pemasaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Almonso Modaso. Kedua, ada Leonora Tengkel. Ketiga, ada Beatrix Sarira. Keempat, ada Yuli Tampomalu. Kelima, ada Priscilla Paat. Keenam, ada Cindy Tinungki. Dan yang terakhir ada Adolfo. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itulah, aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang biasanya akan diutamakan untuk dianalisa. Aspek pasar. Pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Nah, contoh pasar yang memiliki bentuk fisik adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan contoh pasar virtual atau online adalah web e-commerce di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi serta koneksi internet. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi beberapa hal utama, yaitu yang pertama, permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk. Yang ketiga, segmentasi pasar. Untuk menganalisis ini, terdapat beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan, seperti yang pertama, berapa jumlah market potensial yang tersedia? Market potensial adalah total permintaan akan suatu produk di lingkungan bisnis tertentu. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat data atau informasi yang telah lalu. Artinya, Anda harus melakukan perbandingan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait usaha yang dijalankannya. Sebagai contoh, jika Anda akan menulis buku tentang bisnis, maka Anda perlu memeriksa semua buku yang ditulis tentang bisnis dan memeriksa bagaimana hasil penjualan yang mereka miliki. Yang kedua, berapa market share yang tersedia? Market share atau pangsa pasar merupakan persentase dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa dari pesaing lain yang menjalankan bisnis pada bidang industri yang sama. Menghitung market share dapat membantu Anda untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih yang bersaing di pasar yang sama. Itulah sebabnya mengapa market share seringkali dijadikan sebagai indikator terkait daya saing pasar yang bertujuan untuk mencatat seberapa baik dan berkembangnya performa perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, selanjutnya apa strategi pemasaran yang akan digunakan? Untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market, pemilik bisnis harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Anda dapat menggunakan konsep marketing mix yang terdiri dari 7 elemen utama, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dengan konsep marketing ini, Anda akan terbantu dalam merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Dalam aspek pasar dan pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Nah, dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, segmentasi pasar.
Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan berapa potensi laba yang akan didapat dari masing-masing segmen tersebut. Dengan mengetahui segmentasi pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua ialah analisa pasar dan peramalan permintaan. Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Analisis pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan peramalan permintaan pasar, yaitu memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang akan ditawarkan. Peramalan permintaan terdiri dari serangkaian langkah yang melibatkan antisipasi terhadap permintaan produk di masa depan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk membantu suatu perusahaan dalam membuat keputusan seperti menentukan strategi harga produk, merencanakan iklan, membuat jadwal produk, dan lain-lain. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk dalam poin analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa penting untuk dilakukan karena dapat memberi berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu yang pertama, dapat memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. Yang kedua, dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar. Dan yang selanjutnya dapat membantu bisnis untuk bisa lebih unggul dari pesaing. Poin selanjutnya adalah promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, di mana serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terhadap suatu produk atau layanan, dan pada akhirnya membuat orang-orang pun tertarik dan terbujuk untuk menggunakannya. Cara untuk melakukan promosi cukup beragam. Anda dapat memberikan diskon harga, membuat iklan melalui brosur atau baliho, menjalankan Google Ads, melakukan personal selling, dan masih banyak lagi. Perlu diperhatikan, orang-orang saat ini cenderung mencari produk, layanan, atau informasi melalui platform digital. Jadi di era digital seperti saat ini, sebuah bisnis juga perlu merencanakan strategi digital marketing dengan matang. Nah, ada beberapa pilihan strategi marketing digital yang bisa direncanakan. Beberapa di antaranya seperti search engine marketing, search engine optimization, social media marketing, influencer marketing, dan lain-lain. Oke guys, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.